Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi, bertemu kembali di hari Rabu 24 November 2021. Sebagai anggota keluarga Allah, tentu hidup kita hanya berdasarkan kasih karunia dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita saja. Untuk itu mari kita akan kembali bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul Bloko Suto Ora Tedeng Aling-aling. Anggota keluarga Allah, judul dan tema perenungan Sabda hari ini terdiri dari dua ungkapan Jawa yang artinya sebenarnya identik sama. Bloko Suto berarti jujur, terbuka, apa adanya. Sedangkan ora tedeng aling-aling berarti tanpa memakai tutup, apa adanya juga. Ibarat tanpa sehelai benang pun yang menutupi. Dua ungkapan Jawa tersebut menjelaskan tentang orang yang berterus terang, mengatakan apa adanya, bersikap apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupinya. Anggota keluarga Allah, ada dua jenis model komunikasi yang biasanya diterapkan oleh orang Jawa. Ada komunikasi dengan model memakai pasemon yang menggunakan kata-kata kiasan. Hal demikian dilakukan karena orang Jawa meyakini bahwa setiap pribadi ciptaan Tuhan itu diciptakan dengan kelengkapan yang bernama akal, budi, dan perasaan. Jika setiap orang mau menggunakan akal dan perasaannya, tanpa harus dikatakan apa adanya, pasti semua akan tetap baik dan damai.
karena sudah saling tahu. Namun hal ini bukan berarti dengan pasemon orang Jawa kemudian tidak jujur. Pasemon juga diwujudkan di dalam kejujuran apa adanya. Sedang pada bagian lain, komunikasi juga harus dinyatakan apa adanya tanpa harus dengan pasemon. Komunikasi model ini diwujudkan lebih lugas. Sebenarnya model dan jenis komunikasi ini baik. Karena lugas, jujur, apa adanya. Tetapi tidak jarang komunikasi ini bisa menjadikan suasana menjadi tidak nyaman. Bahkan bisa menjadi sumber pertengkaran. Hal demikian terjadi karena orang Jawa juga menggunakan perasaan dalam berkomunikasi. Anggota keluarga Allah, Tuhan Yesus pernah menyatakan perihal segala sesuatu yang menyangkut dengan tugasnya datang ke tengah dunia. Pernyataan Tuhan Yesus tersebut dicatat oleh Yohanes. Dan catatan itu hari ini kita terima dalam leksionari bacaan Injil. Terlebih dahulu kita akan bersama-sama membaca, memperhatikan, dan merasa-rasakan bacaan Injil tersebut. Injil Yohanes pasal 16 ayat 25 sampai 23 memberikan kesaksian demikian. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikian kesaksian Injil Yohanes 16 ayat 25 sampai dengan 33.
putihnya hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, bacaan Injil yang kita baca hari ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia termasuk bagian dari perikop duka cita mendahului kemenangan di dalam Yohanes 16 ayat 16 sampai 33. Pada perikop ini Yesus menyatakan perihal bahwa tinggal sesaat lagi saja Yesus berada di antara para murid. Itu berarti Yesus akan pergi meninggalkan para murid, bahkan tidak akan ada lagi di tengah-tengah dunia ini. Dalam kondisi semacam ini para murid akan menangis dan meratap. Tetapi dunia malah bergembira. Pengikut Kristus berduka cita, tetapi dunia malah bersuka cita. Anggota keluarga Allah, tentu apa yang dinyatakan Yesus ini sangat berbeda dengan seperti yang biasanya terjadi dalam kehidupan kita, manusia secara nyata. Bukankah ketika kita hendak menyampaikan misalnya suatu berita kematian kepada keluarga, terlebih dahulu berusaha mencari suasana yang tepat, bahkan cara ngomong pun harus dengan hati-hati. Perawat, dokter, atau pihak rumah sakit ketika hendak menyampaikan berita kematian tentang salah seorang pasien kepada keluarga pasien, biasanya diawali dengan kata-kata, "Ibu, Bapak, semua sudah membawa pasien atas nama ini ke rumah sakit ini dengan harapan menjadi sembuh sehat." Itu adalah suatu upaya yang baik. Namun semua tetap harus dikembalikan pada kuasa dan kehendak Tuhan saja. Kita hanya berusaha. Pihak rumah sakit, dokter, perawat, dan semua karyawan sudah berusaha sesuai dengan kemampuan kami. Namun apa daya, Tuhan berkehendak lain. Tuhan lebih mengasihi pasien atas nama ini yang ternyata berpulang ke hadirat Tuhan. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Itu yang biasanya terjadi di dalam kehidupan secara umum. Anggota keluarga Allah, namun demikian ketika Tuhan Yesus menyampaikan perihal, para murid akan berduka cita karena ditinggalkan oleh Yesus. Kemudian juga menyampaikan penguatan bagi para muridnya. Yesus menyatakan duka cita para murid sebenarnya bagai seorang perempuan yang melahirkan. Memang ada penderitaan yang mendatangkan duka cita, berat penderitaan. Namun saat si bayi lahir, apa yang menjadi penderitaan, apa yang menjadi duka cita digantikan dengan sukacita. Yang semula dirasakan berat dan duka cita sudah dilupakan semua. Dalam hal ini apa yang mengubah derita dan duka cita para murid menjadi sukacita? Yaitu ketika para murid dalam derita dan duka citanya meminta kepada Bapa dalam nama Yesus dan akan menerima apa yang dimintanya. Anggota keluarga Allah, apa sih sebenarnya yang patut diminta
oleh seseorang yang sedang mengalami penderitaan duka cita kepada Tuhan, tidak lain adalah memohon kekuatan dan kebijaksanaan. Para murid tidak boleh dan tidak bisa meminta agar Yesus tetap berada di tengah mereka, agar mereka tidak mengalami penderitaan dan duka cita. Karena Yesus punya kuasa. Mengapa? Karena ketika Yesus tidak meninggalkan para murid, justru para murid tidak bisa menaikkan doa permohonan kepada Bapa dalam nama Yesus. Dengan demikian, tidak ada permohonan yang akan dikabulkan. Anggota keluarga Allah, Yesus menyatakan dalam ayat 25 bagian bacaan kita, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Hal inilah yang kita terima bahwa Yesus sedang menyatakan tentang semuanya yang terkait dengan tugasnya di tengah dunia secara terbuka apa adanya. Bloko suto tanpa tedeng aling-aling. Bahkan dalam tugas yang diembannya di tengah dunia, Yesus menyatakan bahwa ia sudah memohon kepada Bapa, menyatakan kepada Bapa bahwa para murid dan pengikutnya itu telah mengasihinya, telah percaya kepadanya dan percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Anggota keluarga Allah, dalam hal ini hanya para murid dan pengikut Yesus yang bisa merasakan, memahami, menikmati bahwa Yesus datang dari Allah. Yang bukan murid, yang bukan pengikut Yesus tidak akan pernah bisa merasakan, memahami, dan menikmatinya. Mengapa demikian? Karena para murid dan pengikut Yesuslah yang telah menanggapi karya penyelamatan Allah yang dilakukan di dalam Kristus Yesus. Bukankah murid dan pengikut Yesus menanggapi karya penyelamatan yang Allah lakukan dengan percaya dan meyakininya? Sikap percaya inilah yang kemudian akan menjadikan orang mampu merasakan, memahami, menikmati keselamatan itu sendiri. Tanpa sikap percaya, mustahil seseorang bisa merasakan, memahami, dan menikmati keselamatan. Sekali lagi, hanya dengan sikap percaya, orang akan merasakan, memahami, dan menikmati karya keselamatan Allah. Anggota keluarga Allah, Allah mewujudkan karya penyelamatan bagi manusia hanya berdasarkan kasih-Nya saja. Karena sebenarnya semua manusia telah berbuat salah, telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan demikian, semua manusia sebenarnya hanya patut dihukum. Tidak patut untuk dikasihi, namun dihukum. Namun, karena kasih-Nya Allah berkarya menyelamatkan dengan cara datang ke dalam dunia di dalam diri Kristus Yesus yang mengorbankan diri menggantikan hukuman yang sebenarnya harus ditanggung manusia. Dalam hal ini bukan berarti manusia sebenarnya bebas hukuman. Hukuman itu tetap ditanggung oleh manusia berdosa, cuman ditanggungkan oleh Yesus Kristus yang mengorbankan diri. Ayat 27 menyatakan tentang kasih Allah yang demikian. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa.
Itu yang dinyatakan Yesus sebagai penguatan ketika para murid pengikut Yesus Kristus termasuk kita anggota keluarga Allah memiliki sikap percaya dalam menanggapi karya penyelamatannya, berarti kita bisa menikmati, merasakan dan memahami keselamatan itu. Sehingga ketika Yesus balik ulang pergi kepada Bapanya di surga, memang para murid di dalam dunia mengalami penderitaan dan duka cita, tetapi akan ada sukacita. Anggota keluarga Allah, maka lengkaplah kebahagiaan para murid dan pengikut Kristus yang benar-benar mewujudkan sikap percaya, meyakini karya Allah yang menyelamatkan itu. Hal demikian seperti pernyataan para murid yang kita saksikan pada ayat 29 dan 30 yang demikian. Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Ini berarti para murid dan pengikut Yesus, tentunya termasuk kita anggota keluarga Allah, menanggapi karya Allah ketika Yesus bloko suto ora tedeng aling-aling. Dan para murid anggota keluarga Allah menanggapi dengan iman yang berdasarkan kesadaran diri bahwa aku tidak bisa selamat tanpa karya Allah itu, aku tidak bisa selamat tanpa pertolongan yang diberikan Allah di dalam Kristus Yesus saja. Anggota keluarga Allah, bagi orang yang mengimani karya Allah dalam Yesus, harus sadar bahwa sekalipun berada di dunia tetapi tidak menjadi bagian dari dunia. Mengapa? Karena sudah diselamatkan oleh karya Allah di dalam Kristus Yesus. Karya penyelamatan Allah dalam Kristus ini mengubah manusia percaya menjadi warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Kesadaran bahwa orang percaya tidak lagi menjadi bagian dari dunia, melainkan bagian dari kerajaan Allah akan semakin dirasakan para murid dan pengikut Kristus termasuk anggota keluarga Allah, bahwa ada saat-saat menanggung penderitaan di dunia ini. Ayat 32 menyatakan, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Anggota keluarga Allah, secara logika sebenarnya kita orang percaya sadar harusnya bahwa hidup di dunia ini tidak ada yang benar-benar enak dan damai. Bukankah di dunia ini lebih banyak penderitaan dan ketidakdamaian? Bahkan kalaupun ada yang seolah enak, seolah nyaman, pasti hanya sementara dan di balik itu pasti disertai dengan penderitaan. Hidup di dunia adalah hidup dengan penderitaan. Bagi murid dan pengikut Yesus, termasuk anggota keluarga Allah yang sadar bahwa hidupnya sekarang adalah bagian dari kerajaan surga, bukan lagi bagian dari dunia. Tentu akan menyikapi apapun peristiwanya dengan keyakinan bahwa ia memiliki damai sejahtera sejati. Karena ia tidak hidup dari bagian dunia. Dunia memang hanya penderitaan. Tetapi ketika menjadi warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga adalah damai sejahtera, kebaikan yang terjadi. Yesus memberikan penguatan di dalam ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia.
Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Sekarang bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini bersabda kepada kami melalui kesaksian Yohanes. Ketika engkau menyatakan dengan bloko suto, ora tedeng aling-aling tentang karya keselamatanmu bagi dunia, dan bagaimana kami menjadi orang percaya yang menanggapi karya penyelamatan yang engkau lakukan itu, menemukan damai sejahtera di dalam engkau. Karena kami tidak lagi warga dunia, kami adalah warga kerajaan Allah. Kami adalah warga kerajaan surga yang hanya damai sejahtera adanya. Dengan demikian, kami boleh mengandalkan Tuhan di dalam setiap keadaan kami. Hidup di dunia memang hanya penderitaan adanya. Kalaupun seolah ada bagian-bagian yang mengenakkan membuat kami nyaman, itu hanya sementara, bahkan di balik itu ada penderitaan dan duka cita yang harus ditanggung karena ada bebannya. Namun hidup sebagai warga kerajaan Allah, sekalipun kami berada di dunia, kami boleh menemukan damai sejahtera Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kami siap untuk menghadapi. Apapun yang terjadi, kami adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Apapun aktivitas kami, kerja kami, sikap hidup kami, dan yang kami lakukan semua terwujud karena kasih kuasa Tuhan saja. Bahkan tatkala di antara kami mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit pun, Engkau berkuasa atas hidup kami. Tetap mengajak anak-anak kami merasakan kasih-Mu, berkat-Mu yang tidak pernah berhenti. Bolehlah tetap mengandalkan Engkau dalam setiap keadaan. Sebagai anggota keluarga Allah, kami tetap memohonkan berkat bagi kehidupan bersama di tengah-tengah bangsa dan negara kami, melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara ini. Pelaksanaan kegiatan vaksin yang masih dilanjutkan, biarlah kasih-Mu yang ada dan Engkau yang kami andalkan. Vaksin hanyalah sarana dan hasil penemuan manusia karena Engkau memberikan akal, pikiran, kemampuan, namun semua tetap diserahkan dan diaturkan kepada Allah saja untuk kebaikan kehidupan. Pengelolaan, tata kelola kehidupan bangsa dan negara ini, mengelola setiap berkat-Mu melalui bangsa negara yang subur, Gemah Ripah Lojinawi ini kami aturkan lewat para pemimpin, wakil rakyat, dan semua komponen bangsa negara ini. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi tetap kami aturkan karena kasih-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Itu doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Di dalam Kristus kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan tetap hanya mengandalkan damai sejahtera Tuhan, terlebih ketika kita disadarkan kita adalah warga kerajaan Allah, bukan warga dunia. Sekalipun di dunia ada penderitaan, ada duka cita, namun kita boleh berdamai sejahtera bersama Yesus di surga, menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah melingkupi, melayakkan setiap anggota keluarga Allah menjalani hidup di dunia dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Kristus sendiri. Amin. Kepadamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati, yang membuka hati.